Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya masih dengan saya, Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, bagian 11. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Ade inget gak dulu pas kamu sama Tia umur 10 tahun lagi main sepeda? Tanya Dira. Naya mengangguk di pelukannya. Waktu itu kamu sama Tia main balapan sepeda. Kamu yang ada di depan terus menengok ke belakang buat ngeliat Tia mau nyalip atau enggak. Tia teriak, "Awas!" Ngelihat di depan kamu ada turunan. Kamu yang gak ngelihat jadi jatuh ke bawah. Ungkap Dira membuat Naya terkekeh dengan tingkah nakalnya bersama almarhum Tia, kembarannya waktu kecil. Kepala kamu bocor. Arga yang habis main bola panik ngeliat kamu berdarah begitu. Terus dia nelpon ambulan. Kata dokter kamu banyak kekurangan darah. Dan itu semua membuat Bunda shock. Kemudian Bunda pingsan. Naya melepaskan pelukannya dan menanti kelanjutan cerita dari Dira. Ayah kamu waktu itu sedang ada tugas di luar negeri. Stok darah golongan O di RS habis dan Bunda pingsan. Gak bisa donorin darah buat kamu. Terus siapa yang donorin buat aku? Potong Naya penasaran. Arga, jawab Dira membuat Naya melongo. Tia terlalu kecil buat donorin darah buat kamu. Lanjut Dira, matanya menerawang mengingat masa lalunya. Tapi abang juga masih kecil waktu itu, Bun, ujar Naya. Abang kamu ngamuk sama dokternya. Dia bilang gak mau kehilangan kamu. Dan dokter terpaksa mengambil darah Arga walaupun setengah kantong. Karena waktu itu ibu sudah sadar dan digantikan sama Bunda. Naya menutup mulutnya tak percaya. Ternyata Arga yang sangat menyayanginya. Dia pikir Arga hanya menyayangi Tia saja. Makanya jangan berantem terus dong kalian ya. Dira menjawel hidung Naya membuat gadis itu terkekeh. Sepertinya dia harus memeluk Arga besok. Naya bahagia akan segera menikah, tetapi ia sedih bukan ayahnya yang menjadi wakil pernikahannya nanti. Padahal yang Naya impikan adalah sujud di kaki ayah dan bundanya ketika acara sungkem nanti. Lalu Dira keluar dari kamar Naya membiarkan gadis itu untuk istirahat. Naya menoleh ke sisi tempat tidurnya yang kosong. Dia tersenyum karena sebentar lagi akan ada yang mengisi kekosongan itu. Baru saja Naya menarik selimutnya sampai batas dada. Tiba-tiba angin berhembus kencang sampai membuka jendela kamarnya. Naya bangkit dari tidurnya ketika lampu kamarnya padam. Kenapa nih? Paniknya. Ia meraih ponselnya dan digunakan untuk menerangi jalannya menuju jendela kamar untuk menutupnya kembali. Rambut panjang yang ia gerai ikut tertiup angin. Anehnya, Arga tak berteriak. Biasanya kalau listrik mati, cowok itu akan berteriak ketakutan. Tiba-tiba suara lonceng dari arah balkon membuat Naya mengernyit. Semakin lama suara itu semakin dalam. Perlahan Naya memberanikan diri menghampiri sumber suara itu. Brak! Naya tersentak ketika tiba-tiba jendelanya tertutup kembali. Bahkan kini lampu kamarnya berkedap-kedip, menyala dan mati. Bunda! Lirih Naya ketakutan. Hal itu paling Naya benci dari kelebihannya. Makhluk dari dunia lain itu seakan-akan mempermainkannya. Walau lidahnya keluh, gadis itu sebisa mungkin membaca ayat kursi.
gadis itu tetap melangkah menghampiri sumber suara lonceng. Tangan yang gemetar mencoba meraih korden yang tertutup untuk menyibakkan. Histeris Naya ketika melihat wajah hancur dan telapak tangan penuh dengan darah muncul di balik kaca itu. Naya segera berlari keluar kamar dan turun dari lantai 2 untuk menghampiri ruangan yang terang. Kenapa? Tanya Arga sambil memegang bahu Naya. Naya menggeleng dengan keringat yang bercucuran di dahi. Kepalanya terus menengok ke arah kamarnya. Arga yang mengerti keadaan Naya pun langsung memeluk adiknya. Tidur sama bunda aja ya, tawar Arga yang diangguki oleh Naya. Keesokan harinya, gadis bergaun putih itu menatap pantulan dirinya di cermin, seolah senyum terbit di bibir mengingat hari ini adalah hari yang paling ia tunggu-tunggu. Tangannya sedikit gemetar, bahkan jantungnya berdebar tak karuan mendengar suara dari mic itu. Ucapan di lengannya membuat ia menoleh dan tersenyum pada sahabatnya itu. Lo gugup ya? Tanya Dena sambil merapikan sedikit gaun panjang gadis itu. Iya jujur gue gugup banget tau, jawabnya dengan tangan yang memegangi dada. Nay, kebelet pipis enggak? Tanya Clara yang sedang makan kue. Mendengar pertanyaan dari Clara, yang semula Naya tidak ingin pipis, kini ia mendadak ingin mengeluarkan cairan itu. Naya mengangguk cepat dan dengan sigap Dena menuntun gadis itu menuju kamar mandi dalam kamar. Lalu Clara meletakkan kuenya di atas piring dan bergerak mengangkat gaun Naya agar tidak basah. 5 menit kemudian, berkutat di dalam kamar mandi, kini Naya keluar dengan wajah semakin gusar. Pintu kamar terbuka menampak sosok wanita parubaya dengan kebaya warna coklat susu yang menghampiri Naya. Sayang, kamu keringetan banget, ujar Dira sambil memperhatikan wajah putrinya. Sedangkan gadis itu malah menyengir. Mantu mama, seru seseorang di balik pintu dengan kebaya senada dengan Dira. Dena yang melihat interaksi kecil mereka hanya tersenyum. Ia sangat bahagia sekali hari ini, karena hari ini pun sudah tentu membuat sahabatnya itu sangat bahagia. Kamu ingat pesan bunda ya sayang? Dira memegangi pipi Naya. Naya mengangguk dan memberikan senyum tipis. Tidak mampu berkata-kata karena ia terlalu bahagia. Lalu Dira memeluk putrinya erat. Tak menyangka mulai hari ini putri kecilnya sudah lepas dari tanggung jawabnya. Rasanya baru kemarin ia menyuapi dan mengajarinya berjalan. Singkat cerita, sah, serunya menggelegar dari lantai bawah membuat jantung Naya semakin berdebar tak karuan. Dira melepaskan pelukannya dan menggandeng tangan sebelah kiri Naya, sedangkan Mama Gatra sebelah tangan kanan Naya. Pelan tapi pasti, kini Naya melangkah keluar kamarnya, diikuti oleh Dena dan Clara di belakangnya, yang menjaga gaun panjang yang menjuntai ke bawah agar tidak keinjak. Matanya tidak berani menatap ke depan. Ia terus menunduk sampai pijakan akhir anak tangga. Seorang laki-laki dengan tuxedo biru lautnya tak henti memandangi gadis bak putih dengan rambutnya yang disanggul sederhana itu. Senyum manis tercetak di bibirnya kala Naya duduk di sampingnya. Hai istri, sapa Gatra membuat mata Naya membelalak. Sedangkan semua orang yang mendengarkannya hanya tertawa melihat ulah tengil Gatra. Setelah menandatangani surat pernikahan, Naya bergerak menyalimi Gatra dan dibalas kecupan singkat dari cowok itu di telinganya. Kini mereka sedang bersalam-salaman dengan tamu undangan di pelaminan. Sedari tadi Gatra mengeluh karena tangannya capek akibat terlalu lama bersalaman. Ketika tamu sedikit lenggang, mereka memutuskan untuk duduk. Apaan sih?
ketus Naya karena Gatra terus menyenggol lengannya. "Kita nikah." Bisik Gatra membuat Naya meremang. "Ya tahu," jawab Naya seadanya. Sesekali ia membalas senyuman para tamu undangan yang ia tidak kenal. "Jutek banget sama suami, kualat lo," tuding Gatra. Namun Naya hanya mengangkat bahunya acuh. Gatra hanya heran sendiri mengapa ia menikahi gadis jutek seperti cewek di sampingnya ini. Habis mau bagaimana lagi, cinta telah merubah segalanya. 4 bulan setelah acara pertunangan, kini mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan kini Gatra melanjutkan studinya di Universitas Irigasa, mengambil jurusan bisnis. Sedangkan Naya hanya fokus menjadi istri Gatra. "Nay, sinian deh, cowok amat," gerutunya dengan bibir dimanyunkan 3 senti. "Oh gak genit banget," tolak Naya mentah-mentah. Sebenarnya Naya ingin terbahak melihat wajah cemberut suaminya itu. Ingin sekali rasanya ia menarik bibir itu sampai doer. Namun mengingat suaminya itu mudah merajuk, jadi ia urungkan saja niatnya. "Pengantin kok cemberut?" celetuk Juna yang datang bersama Wildan. Mereka meletakkan kadonya di samping kursi pengantin. "Tahu nih, kurang asupan loh," timpal Wildan membuat Gatra geram dibuatnya. "Tahu bukan temen gue," rajuknya sambil bersedekap dada dan membuang muka. "Siapa juga yang nganggep lo temen? Iya gak Jun?" Wildan menarik turunkan alisnya. "Yoi," jawab Juna kemudian bertos ria dengan Wildan. "Capek manja Gatra dengan menaruh kepalanya di pundak Naya. "Alah, ntar malam dapat jatah nih," ujar Iqbal yang baru datang dengan piring di tangannya yang berisi berbagai makanan. Mendengar itu pipi Naya jadi semerah kepiting rebus. Dengan Gatra duduk tegak kemudian memajukan wajahnya pada Naya dengan memasang wajah imutnya. "Emang kamu mayang, tanya Gatra antusias. Naya membelalakan matanya. Ia menutup wajahnya sendiri yang sudah sangat panas. Sedangkan teman-teman Gatra yang mendengarkan hanya menggelengkan kepala. "Si bego kayaknya butuh les privat nih sama lo, Wil." Juna menyenggol lengan Wildan dengan menatap prihatin ke Gatra. "Malu gue punya temen on gini," ungkap Wildan sambil memegangi dadanya. "Nggak jelas semua di sini. Mending nyari makanan," celetuk Iqbal kemudian pergi meninggalkan mereka. Mau kemana?" Gatra mencekal pergelangan tangan Naya ketika gadis itu berdiri. "Mau minum," jawab Naya seenaknya. No, bidadari gak boleh capek. Ntar malam aja capeknya." "Biar abang yang ambilin minum," ujar Gatra cengengesan. Kemudian menyuruh Naya untuk duduk lagi dan dirinya pergi untuk mengambil minum. "Ayo kejar, gue mau beri asupan buat dia biar kita cepat punya ponakan." Titah Wildan sambil menyeret kerah belakang Juna. Iye, bentar ya Nay," seru Juna berusaha menyeimbangkan lengannya. Naya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat mereka yang tidak ada waras-warasnya. "Hai cantik," seru ketiga gadis mengagetkan Naya. Ngagetin aja," dumel Naya memandang mereka sengit. "Cie, pipinya merah habis diapain nih sama Gatra?" sindir Maulen membuat Naya memegangi pipinya sendiri. Aduh, habis digombalin tuh," bisik Dena dengan senyum jahilnya. "Itu mah merah pakai alis rias tahu." Clara menyanggah ucapan kedua temannya. "Bener tuh Clara," ucap Naya sambil terkekeh. "Ganggu aja lo," rujuk Dena pada Clara.
Namun gadis itu hanya diam saja sambil memakan puding. Cie, adik gue nikah ye. Keluar Arga menghampiri mereka. Iri, bilang bos. Naya memiringkan bibirnya. Mana ada bos iri sama karyawan. Balas Arga membuat Naya menghela nafas lelah. Berdebat dengan Arga membuat dirinya kesal saja. Tidak ada akan habisnya. Namun Naya bangga dengan abangnya hari ini yang sudah bijaksana dalam menjadi wali pernikahannya. Mata Naya menangkap sosok Adnan yang berdiri di samping Dira. Jaraknya tak cukup jauh darinya. Jadi ia bisa melihat arwah ayahnya sedang tersenyum dengan mengangkat jempolnya. Kemudian Naya membalas senyuman tak kalah hebat. Singkat cerita, gadis dengan rambut dicemol saat itu sedang berkutik di depan cermin guna membersihkan make up tebal yang menempel di wajahnya. Sekantong plastik kecil sudah penuh dengan kapas sisa pembersih wajah. Aduh, bulu matanya gede banget lagi ya. Dumelnya. Tangannya berusaha melepaskan benda itu dari matanya. Jantungnya seakan ingin keluar dari dadanya ketika tak mendengar lagi suara air shower dari dalam kamar mandi. Itu berarti seseorang di dalam sana telah selesai dengan urusannya. Setelah selesai tadi, kini Naya juga telah selesai membersihkan wajahnya. Tubuhnya sangat lelah karena seharian hanya duduk di kursi pengantin bersama Gatra. Dan sungguh ia menjadi gugup sendiri ketika kenop pintu kamar mandi berputar. Naya menatap seseorang dengan boxer hitam yang sedang berjalan ke arahnya dengan tangan yang sibuk mengeringkan rambut dengan handuk. Naya memalingkan wajahnya ketika menyadari Gatra tidak memakai atasan. Ih, basah tahu. Gerutunya ketika Gatra dengan sengaja mengibaskan rambutnya yang basah ke wajahnya. Marah-marah mulu kerjaannya, ucap Gatra dengan suara dibuat-buat seperti bayi. Lagian lo ngeselin. Naya beranjak dan memilih duduk di kasurnya. Lalu Gatra menyampirkan handuknya di kursi belajar Naya dan membuka jendela kamar sebentar, hanya ingin merasakan tiupan angin malam. Ia tersenyum melihat Naya sedang menatapnya. Tiba-tiba ide jahil terlintas di kepalanya. Ia menghampiri Naya dan duduk di depannya. Stres. Cibir Naya melihat Gatra tersenyum-senyum sendiri. Tak dipungkiri, kini jantungnya terpacu 2 kali lipat lebih cepat. Lalu Naya menatap cowok itu di hadapannya was-was ketika dia memajukan wajahnya. Hembusan nafas yang hangat menerpa wajah cantik Naya. Gadis itu memejamkan matanya ketika hidung Gatra menyentuh hidung mungilnya. Bah, kocak anjir. Tawanya menggema di ruangan yang kedap suara itu membuat Naya membuka matanya dan tersadar dirinya telah dikerjai oleh orang yang sedang memegangi perutnya saat ini. Ia menepuk keras bokong Gatra dan memilih membaringkan tubuhnya, lalu menutupnya menggunakan selimut. Gatra tak bisa menghentikan tawanya mengingat wajah Naya tadi. Dia melihat istrinya telah bergulung selimut dan berusaha menghentikan tawanya. Ia ikut membaringkan tubuhnya di samping Naya dan memeluknya dari belakang. Jangan marah dong. Gatra mengendus leher putih Naya, membuat gadis itu menggeliat. Ih, Naya, nggak boleh tahu suami dipunggungin sama istri. Dumel Gatra, membuat Naya menyibak selimutnya lalu menatap cowok itu jengah. Apa? Ketusnya. Gatra beralih naik ke atas tubuh Naya. Kedua tangannya dijadikan sebagai tumpuan agar istrinya tak merasa keberatan. Dia mengecup seluruh wajah Naya dengan gemas. Maaf ya sayang, ujarnya tulus. Jawab Naya. Gatra yang sedari tadi gemas dengan bibir pink itu
langsung mengecupnya tanpa henti, membuat Naya terkekeh. Melumatnya sedikit dan berakhir dengan kecupan singkat. Ia tahu Naya sedang kelelahan. Tidur aja deh, capek banget kayaknya. Gatra menjatuhkan tubuhnya ke samping. Tangannya bergerak mengusap kepala Naya. Lalu Naya mengangguk. Ia memiringkan tubuhnya menghadap Gatra dan memeluknya bagai guling, menghirup aroma yang keluar dari tubuh cowok itu. "Lo pakai sabun gue ya?" tanya Naya dengan mata terpejam. "Iya." "Habisnya wangi." Kekeh Gatra sambil balas memeluk Naya. Tak lama pun mereka beralih pada alam mimpi, meratakan tubuhnya yang terasa kaku. Keesokan harinya, cahaya mentari yang menelusup tanpa izin dari ventilasi jendela itu membuat seseorang di atas kasur itu terusik. Matanya mengerjap dan menyipit karena cahaya itu begitu menyengat. Dia mendudukkan dirinya dan meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku, berdiri menyibak korden dan membuka jendela, lalu melirik pada jam tangan di atas nakas yang menunjukkan pukul 8:45. Matanya melotot. Ternyata ia kesiangan. "Hah, Gatra kemana?" Ia baru menyadari hal itu, bahwa seseorang yang telah sah menjadi suaminya kini tidak terlihat di atas kasur. Mungkin sudah turun, pikirnya. Lalu Naya mengangkut handuk Gatra yang tersampir di kursi belajarnya, hendak ia cuci. Namun perhatiannya terlihat oleh orang yang tertidur di lantai, persis di sebelah ranjang. "Gatra, lo ngapain tidur di bawah?" Naya menghampiri laki-laki itu dan menepuknya hingga terbangun. Apa?" Suara serak khas bangun tidur yang terdengar seksi di telinga Naya itu keluar dari bibir Gatra. "Bangun weh." Naya menarik tangan Gatra hingga cowok itu berdiri. "Lo ngapain tidur di bawah?" tanya Naya, namun hanya dibalas gumaman dari Gatra. Cowok itu menguap dan menggaruk rambutnya. "Ih, ngeselin banget. Sana mandi." Naya melempar handuk itu ke wajah Gatra. Cowok itu hanya mengangguk dan berjalan sempoyongan menuju kamar mandi. Naya hanya menggelengkan kepalanya. "Aduh, malu banget gue kesiangan. Apa kata si Gatra nanti?" gumam Naya sambil membersihkan tempat tidur. Lalu dia menyapu lantai kamarnya yang sedikit berdebu dan menata pakaian Gatra. Naya mengernya tidak mendengarkan suara guyuran air dari kamar mandi. Apa jangan-jangan cowok itu tertidur kembali? "Gatra, cepet mandi." Tak ada sautan. Naya mengetuk pintu kamar mandi dengan berteriak pun sama. Tidak ada jawaban dari dalam. Pelan-pelan ia membuka pintu yang tidak terkunci itu, dan benar saja ia melihat Gatra sedang tertidur pulas di dalam bak. "Aduh, dasar bayi tua," cibirnya. Ia menyalakan shower di atas bak itu dan dibiarkan mengguyur wajah Gatra. "Anjir!" kagetnya gelagapan. Cowok itu berdiri memandang sengit Naya yang sedikit terkekeh. "Mandi ya ganteng, bukan molor," ketusnya, lalu berbalik badan sampai langkahnya terhenti akibat dicekal tangannya. "Mandi bareng." Gatra tersenyum jahil. Naya memandang ngeri Gatra. Ia menghentakkan tangannya dan memilih berlari keluar kamar mandi. Naya mendengus kesal mendengar tawa menggelegar dari Gatra. Ia kembali merapikan pakaian cowok itu yang sebelumnya berada di koper besar. 10 menit lamanya berkutat di dalam kamar mandi. Kini keluarlah sosok laki-laki tampan suami Karnaya. "Ayo makan, udah siang nih," ajak Naya yang diaguki Gatra. Biarlah dirinya mandi nanti saja, yang terpenting melayani suami terlebih dahulu.
Yang pengantin baru mah bangunnya siang. Sindir seseorang dari ruang makan dengan ponsel miring di tangannya. Naya memutar bola matanya malas dan memilih duduk sambil menyiapkan sarapan roti selai untuk Gatra dan dirinya. Ia lupa hari ini adalah hari Minggu, makanya cowok rese di hadapannya ini masih di rumah dan tidak bertugas sebagai seorang dokter. Iya dong, harus, jawab Gatra diiringi kekehannya. Bunda mana? Tanya Naya. Di butik, jawab Arga seadanya. Memang sejak kematian Adnan, Dira sering pergi ke butik untuk kesibukannya. Maulen? Tanya Naya lagi, menyadari tak melihat keberadaan gadis bule itu. Sebenarnya dia udah pulang semalam. Arga meletakkan ponselnya. Gatra tersendak roti yang dibuat oleh Naya mendengar penuturan abang iparnya tersebut. Ke Bulgaria? Tanya Naya dan Gatra bebarengan. Arga mengangguk lucu. Kenapa mendadak? Tanya Naya. Gatra memandang istrinya. Katanya keluarganya datang mendadak. Ya udah, gue antarin ke bandara semalam jam 1. Jelas Arga, membuat Naya dan Gatra mengangguk. Kurang ajar banget tuh anak, nggak pamitan sama gue lagi. Kesal Gatra melirik kucingnya di bawah meja. Kasian Pusi, jadi tidak ada temannya lagi. Dia ninggalin kado tuh buat lo sama Naya. Gue taruh di depan TV tuh, ujar Gatra, membuat Naya berlari ke ruang tengah. Dia mengambil kotak berwarna merah itu, menarik pitanya dan membuka tutupnya. Matanya memicing melihat kain berkutas tipis berwarna merah menyala itu. Si Maulen ngasih baju tipis banget, gumamnya. Dia melirik kertas di dalam kotak itu, membacanya dengan seksama. Di sana tertulis, makasih ya Nay, udah ngasih tumpangan buat gue. Gue pulang karena ada keluarga yang datang mendadak. Gue kasih lingerie ini buat lo, dipakai ya kalau mau tidur. Kini Naya dan Gatra hidup bahagia bersama. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami sampai selesai. Saya Mas Erlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.